Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan dunsana ambo yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini kita akan coba mengulang-ulang kaji. Karena lancar kaji, diacuk diulang. Yaitu kaji yang sudah pernah disampaikan oleh ulama kita, oleh para guru-guru kita, yang mungkin ketika ini disampaikan di masjid atau di surau, Bapak Ibu dan dunsana ambo berhalangan hadir pada waktu itu. Maka pada kesempatan ini ambo coba kembali mengulang-ulang kaji yang pernah disampaikan oleh ulama kita tersebut. Maka di kesempatan ini kita akan coba sedikit membahas tentang nikmat umur dengan judul Umurmu Adalah Catatan Kehidupan. Bapak Ibu dan dunsana ambo yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kita dari pengertian apa yang dimaksud dengan nikmat umur atau nikmat usia itu. Maka ada ulama kita yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nikmat umur dan nikmat usia itu adalah fase perjalanan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, yang berisikan setiap detiknya, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai mereka wafat, di mana setiap detik yang berlalu, waktu-waktu yang mereka lewati dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya telah rapi tercatat oleh malaikat rakib dan atid dan telah menjadi buku catatan kehidupan kita. Dan kelak di akhirat akan dibukakan lagi buku catatan kehidupan itu di hari penghisaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berkenaan dengan nikmat umur dan nikmat usia ini adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang banyak umat Islam hari ini mengabaikan nikmat umur dan nikmat usia ini. Padahal nikmat umur, nikmat usia bisa mengantarkan seseorang kepada nikmat yang kekal abadi, yaitu surga. Tapi sebaliknya, nikmat umur, nikmat usia juga mengantarkan kita kepada siksa yang pedih, yaitu neraka. Tergantung dari isi ketika nikmat umur, nikmat usia Allah titipkan kepada kita ketika hidup di dunia ini. Maka beruntung orang ketika Allah berikan nikmat umur, nikmat usia, mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi malang dan celaka orang ketika Allah berikan nikmat umur, nikmat usia, justru mereka gunakan untuk kemaksiatan. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu dunsana ambo yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan nikmat umur ini, nikmat usia ini, dalam sebuah hadis yang mungkin Bapak Ibu dunsana ambo sering mendengar hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa umur umatku hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun dan sedikit sekali yang melewatinya. Maka berdasarkan dari hadis ini, ulama kita membagi fase perjalanan kehidupan manusia ini menjadi 3 fase. Fase pertama 20 tahun pertama, yaitu usia 0 sampai 20 tahun. Fase kedua usia 20 tahun sampai 40 tahun. Fase ketiga usia 40 tahun sampai 60 tahun ke atas. Maka kita awali dulu dari fase pertama, yaitu usia 0 sampai 20 tahun. Itu usia ketika kita baru dilahirkan oleh ibu kita, dari bayi, anak-anak, berkembang menjadi remaja, lalu kita berangkat menjadi seorang pemuda. 0 sampai 20 tahun ini oleh ulama kita juga dibagi dua. 0 sampai 15 tahun, yaitu ketika kita sebelum balik dan belum berlaku hukum Allah pada waktu itu. Kapan seseorang dikatakan balik? Kalau dia seorang perempuan, mana yang duluan? Menstruasi atau usia 15 tahun?
Karena ada orang sampai usia 14 tahun hari ini, seperti anak Ambo kelas 1 MTSN, tapi sampai hari ini belum menstruasi. Maka kita tengok mana yang duluan, menstruasi kah atau usia 15 tahun. Anak laki-laki, kapan kali pertama mereka mimpi basah? Kalau mereka nggak tahu, dan jelas pada usia 15 tahun di hari ulang tahunnya, maka pada waktu itulah mereka telah balik, dan ketika mereka berakal, berlaku hukum Allah kepada mereka. Dan hari-hari yang mereka lewati akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, itulah kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita sebagai orang tua mendidik anak kita sejak usia 7 tahun itu sudah dilatih dia untuk sholat 5 kali sehari semalam. Lalu pada usia 10 tahun kalau mereka masih lalai juga, kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua sudah boleh memberikan teguran, hukuman kepada mereka agar mereka tidak lagi melalai-lalaikan sholat ini. Sehingga apa? Kalau sholat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka sejak mereka kecil, lalu ketika mereka masuk usia 15 tahun, ketika mereka telah balik, sholat itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan mereka tak mau lagi meninggalkan sholat, karena mereka tahu ketika usia 15 tahun itu, ketika mereka balik, mereka telah dihukum oleh Allah SWT dari kelalaiannya dan diberikan pahala dari ketaatannya. Lalu ketika usia 15 tahun sampai 20 tahun, kalau sudah diisi dengan ketaatan-ketaatan, maka kita harapkan ketika mereka tampil sebagai seorang pemuda, karena usia 15 tahun sampai 20 tahun mereka telah disebut sebagai seorang pemuda, bukan lagi anak-anak, bukan lagi seorang remaja, tapi seorang pemuda. Maka seorang pemuda ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mereka akan ditanya nanti di akhirat kelak masalah usia muda mereka, kemana mereka habiskan usia muda mereka. Allah tak akan bertanya kepada orang tua kita sebagai ayah bunda, kemana masa tuamu kau habiskan? Tapi yang ditanya itu adalah anak-anak kita, kemana masa muda mereka habiskan. Dan kita sebagai ayah bunda akan ditanya nantinya apa yang telah kita siapkan buat anak-anak kita menyongsong masa muda mereka. Dan masa muda mereka ini sangat singkat, tapi walaupun singkat dia akan menentukan nanti fase-fase berikutnya. Maka diilustrasikan oleh ulama kita masa muda mereka ini seperti pisau untuk menyembelih sapi korban. Pisau itu semakin bagus, semakin kuat, semakin tajam, bahkan harganya bisa sampai jutaan. Kita gunakan untuk menyembelih sapi korban, lalu setelah itu kita biarkan saja. Apa yang terjadi dengan pisau yang tajam, yang kuat, yang harganya mahal tadi? Maka perlahan-lahan pisau itu akan berkarat, akan tumpul. Kalau dalam bahasa Minangnya, maja. Artinya pisau saja bisa berkarat, bisa tumpul. Maka anak-anak muda kita, kalau tidak dari sekarang kita latih nilai-nilai keimanan dalam diri mereka, nilai-nilai ketakwaan dalam diri mereka, kalau mereka tak biasa taat kepada Allah, tak mencintai agama Islam ini, maka dikhawatirkan mereka akan tumbuh menjadi pemuda Islam, yang tumpul, yang berkarat. Nauzubillahi min zalik. Tentunya kita sebagai ayah bunda tidak mau menjadi anak-anak kita menjadi generasi muda yang tumpul, yang berkarat, atau istilahnya lost generation, generasi yang hilang di tengah peradaban ini. Nah, ini fase pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan Dunsana Ambo yang Ambo cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fase kedua, 20 tahun sampai 40 tahun. Ini fase menuju kematangan. Karena pada usia 40 tahunlah orang berada di puncak kematangan mereka. Maka Nabi katakan, ketika kita berada di usia 40 tahun, seolah-olah mereka itu berada di dua persimpangan jalan. Satu ke kanan yang mengantarkan dia ke surga, satu ke kiri yang akan mengantarkan dia ke neraka. Maka apa-apa kebiasaan mereka sebelum mereka usia 40 tahun itu yang membuat mereka matang, maka pada usia 40 tahun itu juga akan buat mereka matang nantinya. Apakah ke kanan menuju ke surga atau ke kiri menuju neraka. Maka kalau matang dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, akan lebih mudah dia melanjutkan perjalanan di atas usia 40 tahun menuju surganya Allah SWT. Tapi kalau usia 20 tahun sampai 40 tahun diisi dengan kelalaian-kelalaian, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dikhawatirkan mereka matang dengan kelalaian dan kemaksiatan tadi, maka mereka lebih mudah lagi menuju jalan ke kiri yang akan mengantarkan mereka kepada penyesalan panjang nanti setelah meninggalkan alam dunia ini.